Om Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Nyoman Ayu Haryani Kusuma. Pada kegiatan 7 kita akan membahas mengenai pemeriksaan denyut nadi dan pengukuran tekanan darah. Tujuan yang pertama yaitu memeriksa denyut nadi dan tekanan darah. Yang kedua, mengamati dan mempelajari pengaruh posisi terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Dan yang ketiga, mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Landasan teori. Tekanan darah diukur dengan pemeriksaan indirect pada ekstremitas atas dengan maksud tekanan darah dan stetoskop. Pada dewasa normal sehat, tekanan sistolik normal berkisar 90-140 mm Hg yang umumnya meningkat seiring usia. Kemudian pada nilai normal, tekanan diastol berkisaran 60-90 mm Hg. Tekanan pulsus bervariasi di antara tekanan sistolik dan diastolik. Pengecekan juga dapat dilakukan dengan metode palpasi. Pemeriksaan fisik lanjutan dengan menyentuh tubuh dengan dilakukan bersamaan dengan infeksi. Palpasi dilakukan hanya mengandalkan telapak tangan, jari, dan ujung jari. Tujuannya untuk mengecek kelembutan, kekakuan, massa, suhu, posisi ukuran, kecepatan, dan kualitas nadi perifer pada tubuh. Dalam praktikum ini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama tabel data, alat tulis, stopwatch, treadmill, satu orang partisipan, dan buku bahan ajar serta sumber lain. Untuk mengetahui pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi akan dilakukan 3 posisi, yaitu berbaring terlentang, duduk, dan berdiri. Sebelum melakukan pengukuran, partisipan diminta untuk tenang terlebih dahulu selama 2-3 menit. Kemudian menentukan frekuensi irama denyut nadi arteri radialis sinistra dan tekanan darah lengan kiri secara palpasi. Masing-masing diukur 3 kali berturut-turut serta hitung nilai rata-ratanya. Pada pengaruh latihan fisik terhadap denyut nadi, dilakukan 3 latihan fisik. Yang pertama naik turun tangga, kemudian berlari di treadmill, dan jumping jack. Meminta partisipan berdiri tenang selama 2-3 menit, kemudian menentukan frekuensi irama denyut nadi arteri radialis sinistra secara palpasi. Masing-masing diukur 3 kali berturut-turut dan hitung rata-ratanya. Kemudian partisipan melakukan naik turun tangga, berlari di treadmill, dan jumping jack masing-masing selama 3 menit. Kemudian menghitung kembali frekuensi irama denyut nadi arteri radialis sinistra dan hitung rata-ratanya. Berikut merupakan hasil praktikum dari pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi. Kemudian ini merupakan hasil praktikum dari pengaruh latihan fisik terhadap denyut nadi. Pengukuran denyut nadi dilakukan sebelum dan sesudah latihan fisik dan diperoleh data sebagai berikut. Setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, sebutkan pengertian dari tekanan darah. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besaran tekanan bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Pada pembuluh darah apa saudara dapat memeriksa denyut nadi? Nah, pengukuran dan pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi atau arteri dapat dilakukan pada beberapa titik denyut. Misalnya, denyut arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri brachialis pada lengan atas, kemudian arteri karotis pada leher, arteri polpitea pada belakang lutut, arteri dorsalis pedis atau arteri tibialis posterior pada kaki. Sebutkan perbedaan pemeriksaan tekanan darah secara palpasi dan auskultasi dilihat dari segi konsep, sarana, prosedur, dan hasil. Perbandingannya, yang pertama dasar teori.
Dengan cara palpasi, memeriksa tekanan darah hanya dilakukan dengan mengukur sistolik saja. Biasanya dilakukan pada arteri radialis dexter dengan cara meraba menggunakan ujung jari 2, 3, dan 4. Kemudian pada cara aukultasi, pemeriksaan tekanan darah dilakukan dengan mengukur tekanan sistolik dan diastolik. Biasanya dilakukan pada arteri branchialis dexter. Kemudian untuk alat, cara palpasi menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter. Kemudian cara aukultasi menggunakan tensimeter dan stetoskop. Cara kerja pada palpasi, memompa manset yang dibalut pada lengan atas sampai denyut nadi arteri radialis hilang. Kemudian tekanan manset diturunkan sedikit demi sedikit sampai denyut nadi terasa kembali. Untuk pertama kali, nadi teraba merupakan tekanan sistolik. Cara aukultasi, manset dibalut pada tekanan atas stetoskop ditempelkan pada arteri branchialis dan diletakkan di manset agar mendengar suara manset dipompa sampai suara hilang dan udara di dalam manset keluar sedikit demi sedikit dan timbul suara pertama kali yaitu sistolik dan suara akhir yaitu diastolik. Untuk hasilnya, cara palpasi hasil kurang teliti karena hasilnya 2-5 mm hidragirum lebih rendah dibandingkan pengukuran metode aukultasi. Kemudian untuk aukultasi lebih teliti dibandingkan cara palpasi. Apakah pemasangan manset yang terlalu ketat atau longgar mempengaruhi hasil pengukuran? Nah, ketika melakukan pengukuran manset dilingkarkan pada lengan atas dan dikembangkan dengan udara, kemudian tekanan manset akan disalurkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah tekanan manset tidak boleh terlalu besar dibandingkan pembuluh darah. Hal ini akan menutupi pembuluh darah sehingga tidak ada darah yang melalui. Sementara jika tekanan darah yang besar dan manset ukuran kecil, maka pembuluh darah akan terbuka dan mengalir dengan aliran turbulen sehingga menimbulkan getaran yang dapat didengar melalui membran yang diletakkan di bawah manset. Sehingga bila manset lebih kecil, maka tekanan darah dihasilkan lebih tinggi dan sebaliknya jika diukur besar maka pengukuran lebih rendah. Mengapa pemeriksaan tekanan darah dilakukan di lengan atas kanan? Nah, pemeriksaan tekanan darah dilakukan pada lengan atas kanan karena letak aorta yang bersilangan menyebabkan lengan kiri memiliki potensi untuk terjadinya pembuntaan, sehingga tekanan darah pada lengan kiri bisa berubah-ubah sehingga kurang valid digunakan untuk memeriksa tekanan darah. Jelaskan mengenai mekanisme yang mendasari suara Korotkoff. Nah, mekanisme bunyi Korotkoff ada 5. Yang pertama bunyi Korotkoff 1, yaitu kontraksi ventrikel mula-mula menyebabkan aliran balik darah secara tiba-tiba mengenai katup mitral dan katup tricuspid. Bunyi Korotkoff 2 ditimbulkan oleh penutupan katup siminularis yang tiba-tiba pada akhir sistol. Bunyi Korotkoff 3 bunyinya lemah, bergemuruh dan terdengar pada awal bersegitiga bagian tengah diastol. Bunyi Korotkoff 4 bunyinya ini timbul saat atrium berkontraksi yang disebabkan oleh meluncurnya darah ke dalam ventrikel sehingga menimbulkan getaran seperti yang terjadi pada bunyi jantung pada Korotkoff 3. Dan yang terakhir bunyi Korotkoff 5 yaitu suara diam sejalan dengan tekanan manset yang turun di bawah tekanan darah diastolik. Apakah ada perbedaan antara
atlet dan non-atlet dalam pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan. Pada atlet dan non-atlet memiliki perbedaan pemulihan denyut jantung. Pada atlet sering melakukan aktivitas fisik dan dapat membuat otot jantung kuat dan tebal. Seringnya latihan mengakibatkan kerja otot jantung efisien dan denyut jadi stabil. Aktivitas fisik proses refleksinya terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut nadi menjadi lebih cepat. Sedangkan pada non-atlet, karena jarangnya melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung lemah dan tipis. Akibatnya, kerja otot jantung keras dan denyut nadi tidak stabil saat tiba-tiba melakukan aktivitas fisik. Pada non-atlet, memiliki proses refleks yang tidak terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah menjadi meningkat secara tidak teratur dan pemulihan tekanan darah dan denyut nadinya menjadi lebih lama. Secara teoritis, bagaimanakah pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi dan tekanan darah? Apakah hasil praktikum sesuai dengan teori? Tekanan darah seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu perubahan posisi tubuh dan aktivitas fisik. Pada posisi tubuh yang berbeda, perubahan yang terjadi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dari posisi duduk ke berdiri, sedangkan nilai tekanan darah diastolik pada posisi duduk dan posisi berdiri. Dengan perubahan yang terjadi ialah peningkatan tekanan darah diastolik dari posisi duduk ke posisi berdiri. Tekanan darah pada posisi berdiri lebih tinggi dari pada posisi duduk yang diakibatkan karena pada posisi berdiri tekanan darah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan otot yang sedang berkontraksi. Pengukuran tekanan darah dalam posisi duduk dan memberikan angka yang agak lebih tinggi dibandingkan dengan posisi berbaring meskipun selisihnya relatif kecil. Pada latihan fisik dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Hal ini diakibatkan karena saat beraktivitas sel tubuh memerlukan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk melakukan metabolisme sel yang diperlukan untuk menghasilkan energi ketika bergerak. Sehingga peredaran darah di dalam pembuluh darah akan semakin cepat dan curah darah yang dibutuhkan akan semakin besar dan menyebabkan vasodilatasi. Akibat adanya vasodilatasi pada otot jantung dan otot rangka, serta vasokonstriksi arteriol yang menyebabkan arteriol menyempit dan kerja jantung tiap satuan waktunya bertambah, sehingga volume darah pada arteriol akan meningkat dan tekanan darah dan denyut nadi pun meningkat. Dari hasil praktikum yang diperoleh menyatakan sesuai dengan teori, karena latihan fisik meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi dari partisipan. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Terdapat 13 faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama ada stres. Stres dapat mempengaruhi kondisi fisik secara keseluruhan dan menyebabkan tekanan darah meningkat secara mendadak. Kemudian, usia. Risiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun rendah dapat meningkat seiring bertambahnya usia, khususnya pada orang-orang berusia di atas 65 tahun. Kemudian, jenis kelamin. Biasanya, pria ditemukan lebih berpotensi mengalami tekanan darah tinggi daripada wanita. Kemudian, genetik. Hipertensi dapat menurun dari keluarga meskipun telah menjalani gaya hidup yang jauh dari pemicu hipertensi. Ras. Orang-orang yang berasal dari ras Afrika atau yang berkulit gelap lebih rentan untuk mengalami tekanan darah tinggi. Konsumsi garam. Kandungan sodium dapat memicu penyerapan air dalam tubuh yang meningkatkan tekanan darah. Konsumsi potasium. Konsumsi kadar garam berlebih dan potasium yang kurang adalah pemicu terjangkitnya hipertensi.
Potasium dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan efek buruk dari garam. Konsumsi alkohol. Minum alkohol secara berlebih dapat merusak jantung serta pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan terkenanya hipertensi. Aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menjadi salah satu faktor memengaruhi kemunculan tekanan darah tinggi. Orang-orang yang kurang aktif cenderung memiliki tekanan darah yang lebih cepat dan merupakan indikator bahwa otot jantung perlu bekerja lebih ekstra. Kemudian merokok. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah dan dapat memicu penyakit jantung karena tembakau dapat merusak dan mempersempit dinding-dinding pembuluh darah arteri. Obat tertentu. Mengonsumsi obat-obat tertentu seperti obat tekanan darah tinggi dapat memperbesar peluang mengalami tekanan darah rendah. Yang terakhir merupakan kondisi medis tertentu. Mengalami hipertensi atau hipotensi seperti kolesterol tinggi, diabetes, penyakit Parkinson, penyakit jantung, sleep apnea, dan penyakit ginjal. Apakah tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah itu berbahaya? Tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah sama-sama berbahaya. Tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi adalah kondisi ketika terlalu banyak darah yang dipompa di arteri. Gangguan hipertensi dapat berujung penyakit yang fatal seperti jantung dan stroke. Seseorang mungkin tidak menyadari mengidap gangguan hipertensi karena jarang menimbulkan gejala. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika darah tidak sepenuhnya mengalir ke otak, arteri, dan organ tubuh. Masalah ini umum tidak menyebabkan gejala yang berbahaya kecuali tekanan darah turun secara tiba-tiba dan menyebabkan otak kekurangan pasokan darah dan membuat pusing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.